Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah bisnis berbasis elektronik. Nah, untuk hari ini ada penjelasan tentang tugas ya. Tugas pertama itu ada tentang proposal. Penjelasannya udah saya jelaskan di klase. Semoga dipahami ya. Nanti sisanya kalau misalkan ada yang kurang paham boleh chat saya di WA. Nah, untuk hari ini masih berlanjut untuk tugas kedua, bukan tugas kedua ya, tapi tugas berikutnya mungkin ya. Nah, tugas berikutnya itu masalah instalasi. Jadi, selama teman-teman bikin proposal, eh, bikin webnya juga tetap jalan gitu. Nah, untuk sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk membuat web e-commerce menggunakan WordPress ya. Tapi secara sederhana dulu, nanti pengembangannya boleh sama teman-teman dikembangkan sendiri gitu ya. Nah, oke, yang pertama, seperti biasa harus ada persiapan dulu ya. Nah, persiapan pertama seperti yang minggu kemarin sudah saya jelaskan, teman-teman harus mendownload dua aplikasi khusus ya untuk membuat websitenya. Yang pertama, teman-teman bisa download SAM.pp di webnya ya, di www.apacplan.org install. Teman-teman bisa download yang versi Windows-nya, yang versi 7.4.10, dan versi PHP-nya sama ya 7.4.10 gitu, bisa di-download. Kalau sudah di-download langsung diinstal saja. Nah, mungkin dari segi tampilan berbeda. Kalau saya tampilannya seperti ini SAM-nya, tapi kurang lebih nanti ada beberapa fitur yang harus dijalankan, semuanya dijalankan saja gitu. Kita stop dulu yang ini. Nah, kalau yang SAM-nya sudah di-download, kemudian download ini ya, WordPress di id wordpress.org.download. Di sini teman-teman bisa cari di tombol unduh WordPress. Yang terbaru itu ada versi 5.5.1 ya, ini yang terbaru. Nah, untuk mendukung e-commerce-nya, teman-teman bisa mendownload satu plugin khusus WordPress, itu namanya WooCommerce ya, bisa diunduh di sini. Nah, kalau semuanya sudah diunduh, aplikasi SAM-nya sudah diinstal ya, sudah diinstal, nanti kurang lebih hasil downloadannya kayak gini. Ini WordPress-nya ya, ini ada WordPress-nya, kemudian ini ada WooCommerce-nya ya. Nah, kemudian ada beberapa mungkin yang bisa ditambahkan. Misalkan teman-teman punya tema, di sini saya punya beberapa tema web, ada 3 ya yang sudah saya download. Kalau misalkan teman-teman mau cari banyak ya di internet, kata kuncinya tinggal cari aja, misalkan download tema e-commerce WordPress gratis gitu ya. Banyak yang gratis, banyak yang berbayar. Nah, di sini ada linknya. Nah, kalau saya tadi mendownloadnya di sini di center klik, boleh ya, nanti boleh di-download. Kalau sudah di-download, semuanya diekstrak ya, termasuk yang WordPress. Nah, setelah si WordPress-nya diekstrak, ini ya, hasilnya nanti seperti ini. Ada satu folder khusus, di dalamnya itu ada beberapa file dan beberapa folder ya, ada 3 folder. Ini semua jangan dihapus, tapi bakal kita konfigurasi untuk webnya. Kemudian untuk plugin juga kita yang WooCommerce ya, kita diekstrak. Nah, hasil ekstraknya seperti ini. Ini ada beberapa folder, ini juga jangan dihapus semua karena kita butuh nanti. Kalau misalkan teman-teman menginstal tema juga, temanya nanti diekstrak dan hasilnya nanti seperti ini. Oke, langsung aja. Kalau misalkan SAM-nya udah diinstal ya, SAM-nya udah diinstal, nanti buka SAM-nya. Nah, kalau udah dibuka, kurang lebih nanti ada beberapa settingan ya, kayak misalkan Apache Web Server, ada tulisannya Apache Web Server, kemudian ada MySQL Database. Nah, yang penting itu ada dua, ada Apache Web Server sama MySQL Database. Ini pertama kali dibuka pasti stop atau tidak bekerja. Nah, kita jalankan semuanya start all. Nah, biasanya kalau di Windows itu kalau nggak salah satu-satu itu harus dijalankan. Tunggu ini sampai hijau ya semuanya. Nah, fungsi dari SAM ini fungsinya itu untuk merubah PC kita, PC yang biasa ya, laptop kita atau PC yang biasa itu seolah-olah menjadi web server gitu ya, menjadi PC yang fungsinya sebagai server. Nah, mungkin penjelasan tentang server itu ada di mata kuliah lain gitu ya. Nah, sekarang ini udah aktif ya, ada 3 yang sudah aktif, Apache Web Server, MySQL Database. Kalau Pro FTP butuh
Mungkin kedepannya butuh, tapi sementara kita cuma butuh 2 aja. Kalau ini udah udah dijalankan, kita minimize aja. Nah, langkah kedua, kita pindahkan file WordPress ini semuanya ke file htdoc yang ada di folder SAM. Nah, kebetulan kalau saya kan pakai Mac, berarti folder WordPress-nya kita copy, kemudian kita pindah ke application. Nah, di application di sini ada folder SAM. Di folder SAM ya, di folder SAM ini terdapat file htdoc. Nah, kita pastekan foldernya di sini. Kebetulan ini udah ada, kita rename aja ya. Ini kita pastekan di folder htdoc ya, di luar ini foldernya, tapi bukan isi dari si foldernya gitu. Jadi semua satu folder itu disimpan di sini. Nah, kalau di Windows gimana? Kalau di Windows kalian bisa carinya di sini. Nah, di sini ya. Di Windows itu biasanya ada sistem C ya, di sini ada sistem C. Kalau si SAM-nya itu disimpan di C, otomatis file SAM-nya itu ada di C, kemudian ada folder SAM, kemudian ada folder htdoc gitu ya. Nah, kebetulan di sini saya nggak pakai Windows, jadi agak susah juga. Nah, tapi kalau kalian mau cari foldernya ada di mana, coba kalian cari ke C ya, ke folder C. Di sini tulisan D, seharusnya C ya. Ke folder C atau ke drive C, kemudian di sini drive C itu ada folder namanya SAM. Nah, setelah SAM di dalamnya ada htdoc. Nah, simpan file WordPress-nya di file htdoc ini gitu. Nah, kalau saya contohnya paste di sini ya, tadi yang ini kita paste. Nah, ini ya, copy, kemudian kita paste di sini. Oke, kalau sudah dipaste, nah ini hasil pastenya. Kita boleh rename ya namanya, nama foldernya sesuai dengan nama e-commerce kita. Misalkan saya tuh punya rencana untuk jual beli sepeda ya, sepeda. Namanya Bicycle namanya ya, Bicycle. Nah, seperti ini namanya. Nah, setelah di copy nama foldernya, setelah di copy foldernya dan di rename ya sesuai dengan e-commerce kita buka di browser nih, buka di browser ya. Ini kita close dulu. Nah, di browser cara buka web yang akan kita install itu cukup tuliskan localhost slash nama dari si foldernya. Nah, tadi kan nama foldernya apa? Nama foldernya itu Bicycle, berarti di sininya kita tulis Bicycle seperti ini. Oke, kalau sudah kita enter. Nah, kalau muncul tampilan seperti ini, artinya web kita siap untuk diinstal. Tuh. Nah, apa aja persiapannya? Nah, kita bisa baca di sini. Selamat datang di WordPress. Sebelum memulai, kami memerlukan beberapa informasi mengenai basis datanya. Nah, basis data itu intinya atau artinya itu database ya, karena setiap data web itu pasti disimpannya di website. Nah, tentang database juga mungkin yang belum belajar, kita belajarnya di mata kuliah yang lainnya ya gitu. Sementara kita bikin database dengan cara mudah dulu ya di sini. Nah, Anda harus mengetahui beberapa item ini sebelum melanjutkan. Apa aja? Ada nama database-nya apa, nama penggunanya siapa, sandi database-nya apa, hostnya apa, sama prefix-nya. Nah, kalau sudah siap, nah baru kita klik ayo di sini. Nah, untuk mengaturnya, kalian bisa baca nih. Kami akan menggunakan informasi ini untuk membuat sebuah file wp-config.php. Jika karena hal tertutup proses pembuatan file otomatis ini gagal, tak perlu khawatir, semua proses ini hanya untuk mengisikan informasi database ke dalam sebuah file konfigurasi gitu. Nah, nanti setelah kita klik ayo, kita harus konfigurasi file sampel ini nih. wp-config sample.php ini adanya di mana? Adanya di folder hasil copy paste yang tadi kita ke htdoc-nya ya gitu. Nah, kalau udah boleh kita langsung ini ayo di sini. Nah, kalau udah di sini isikan keterangan koneksi database data Anda di bawah ini. Jika Anda tidak yakin, hubungi hosting Anda. Nah, caranya gimana? Cara membuat database-nya? Kalian bisa kayak gini ya. Buka tab baru. Nah, di bagian address bar kalian bisa buka gini, localhost
slash php my admin. Jadi enter. Nah, nanti muncul tampilan localhost atau tampilan php my admin seperti ini. Nah, cara membuat database yang gampang, kita lihat nih di sebelah kiri ya, ada tombol new ya di sini. Kita klik aja tombol new-nya. Nah, kemudian di bagian tengahnya di sini kita tuliskan atau ada keterangan ya di sini create database, artinya di bawahnya ini kolom untuk membuat database. Kita buat database-nya misalkan sama aja ya nama database-nya bicycle. Maksudnya sama dengan nama webnya supaya kita ingat gitu. Bicycle. Kalau sudah, pilih jenis database-nya supaya gampang, pilih collection aja ya paling atas. Nah, kalau sudah, pilih tombol create di sini. Create. Nah, database sudah berhasil dibuat bicycle ya, ini namanya bicycle. Tapi di dalamnya belum ada tabel atau belum ada data-data. Ini nggak usah diisi karena nanti akan diisikan secara otomatis oleh si WordPress-nya. Yang penting kita sudah tahu dan sudah membuat database dengan nama bicycle. Terus username sama passwordnya apa? Nah, kebetulan kalau kita menginstal SAM, username sama passwordnya itu sudah ada defaultnya. Username-nya itu secara defaultnya root, ROT, sedangkan passwordnya itu null atau kosong ya, nggak usah diisi. Nah, kalau ini udah, kita close aja. Ingat-ingat ya, nama database-nya apa ya, kalian bebas menamainya apa gitu ya, yang penting itu bisa diingat. Bicycle, kita close aja, kita fokus lagi ke sini. Nah, kalau sudah, kita ke folder tempat penyimpanan web kita tadi. Nah, ini lah Bicycle ya. Nah, kalau kita lihat ke dalamnya ya, di sini ada wp admin, di folder wp content, wp include. Ke bawahnya ini ada beberapa file. Ada satu file yang harus kita ubah nih, namanya itu wp config samples di sini. Nah, kita copy paste aja di sini, copy paste. Ini kenapa copy paste? Supaya buat jaga-jaga ya, kalau misalkan ini gagal bisa kita copy lagi. Nah, yang atas ini kita rename ya. Rename namanya jadi wp config aja tanpa ada sampelnya di sini. Tanpa ada sampel. Nah, kalau udah, kita buka si file wp-config ini menggunakan text editor. Bisa itu menggunakan notepad atau menggunakan aplikasi edit kode ya seperti Visual Studio Code. Ini bisa dibuka di sini ya. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Nah, nggak usah pusing dengan kode-kode seperti ini. Kita cukup cari bagian yang terpenting, itu ini nih. Bagian define database name ya di sini. Bagian yang ini. Itu ada di baris ke-23. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kita edit. Kita ubah ya, ada 3. Ada nama database-nya, yang ini ya. Kita seleksi, ganti dengan nama database yang sudah kita buat tadi. Bicycle ya. Nah, kemudian untuk passwordnya, db user, bukan password ya, tapi db username-nya. Ini secara default menggunakan root, karena kita menggunakan SAM ya. Nah, kalau menggunakan aplikasi lain mungkin ada username yang lain. Kemudian di passwordnya sifatnya null atau kosong ya, nggak usah diisi. Ingat ya, di sini database-nya apa, db root-nya apa, kemudian passwordnya apa. Nah, secara default username sama passwordnya ini aja ya, root sama null, kosong. Tuh, kalau udah di save aja ya, udah di save dan kita close. Kembali lagi ke webnya. Nah, ke sini ya. Di sini kita tulisin lagi di sini. Nama database-nya apa? Bicycles ya. Ini kita hapus. Nah, Bicycles. Nama penggunanya kita ganti jadi root juga. Sandinya kita kosongkan aja. Nah, host basis data sama prefix-nya ini nggak perlu diedit karena sudah default ya. Sudah default dari si WordPress-nya. Kalau sudah, kita kirim. Berkas wp config php sudah ada. Jika Anda ingin meriset seluruh item konfigurasi dalam berkas ini, silakan hapus terlebih dahulu. Anda bisa mencoba menginstal sekarang. Nah, kita coba menginstal sekarang. Nah, berhasil nih. Artinya WordPress kita atau web kita sudah terkoneksi dengan database-nya. Yang sekarang kita lakukan adalah memasukkan informasi yang dibutuhkan. Ini informasi apa aja? Yang pertama, ada informasi judul situs. Nah, judul situs itu nama dari web e-commerce kita. Misalkan saya kasih nama Bicycles ya.
Nah, seperti ini, bicycles. Nama pengguna. Nah, nama pengguna dan sandi ini bukan username sama sandi yang kita buat sebelumnya root sama null. Tapi nama pengguna di sini itu nama pengguna dan kata sandi yang akan kita pakai untuk login sebagai admin ya. Nah, ini berarti harus sesuatu hal yang harus kita ingat. Misalkan nama penggunanya untuk sementara mungkin supaya gampang admin, sandinya admin juga ya supaya ingat. Nah, tapi diharapkan kalian bisa membuat username dan password yang yang unik gitu ya supaya nggak gampang dihack. Nah, kalau kata sandinya sangat lemah, kalian bisa klik setuju penggunaan sandi yang lemah sini. Klik di checklist ya. Emailnya boleh diisi dengan email pribadi ya. Sementara kita pakai yang ini aja, admin@gmail.com. Nah, yang ini jangan di checklist. Kalau di checklist nanti kalau web kita sudah di hosting ya, bisa dicari di internet, mungkin di Google akan susah untuk mencari web kita. Jadi di sini jangan di checklist. Kalau sudah, kita klik install WordPress. Nah, beres ya. Ini tampilan berhasil. WordPress telah diinstal. Terima kasih dan selamat bekerja. Nah, di sini kita bisa masuk ya. Tinggal klik log masuk. Nah, kalau misalkan mau lihat website di mana, kita cukup gini aja. Di sini ya, di address barnya localhost / nama foldernya tadi bicycle ya, langsung enter. Nah, ini webnya yang sudah kita install. Masih sederhana karena bakal kita konfigurasi ke depannya ya, bakal kita konfigurasi jadi lebih baik gitu. Nah, untuk login gimana? Nah, untuk login kalian bisa gini nih, localhost bicycle. Nah, di depannya slash atau garis miring, bisa dituliskan admin seperti ini, atau wp/admin, bebas ya. Tinggal di enter, nanti muncul tampilan login seperti ini. Nah, masuk dengan menggunakan akun yang sudah dibuat tadi. Ada admin, passwordnya tadi admin ya. Nah, kalau kalian bisa buat lebih aman lagi ya, nanti log masuk. Nah, ini tampilan untuk ini loh tampilan sebagai adminnya. Nah, kalau kita sebagai admin artinya kita bisa melakukan segalanya di dalam website tersebut. Nanti kedepannya mungkin kita bisa memasukkan produk, bisa memasukkan foto juga ya, foto produk dan lain sebagainya kita bisa atur. Oke. Untuk masalah tampilan ya, nih masalah tampilan kita bisa ubah ya di tampilan. Kalau misalkan mau dicari, di sini ada 3 tampilan dasar yang sudah terinstall. Nah, cuman tampilannya kurang ya. Kita bisa cari nih, ditambah baru misalkan. Ditambah baru. Nah, di bagian pencarian kalian bisa cari misalkan shop atau toko ya. Lalu di sini banyak sekali tema yang bisa kita pakai ya, bisa kita install. Kalau misalkan ada salah satu yang tertarik, bisa diklik install. Atau kalau misalkan kalian ada kendala, misalkan pada saat install tidak berhasil, itu bisa jadi karena root dari foldernya belum diubah menjadi super user gitu ya. Kalau di Windows atau di OS lainnya itu kan setiap folder punya hak akses. Nah, hak aksesnya itu harus dirubah ke super user, intinya seperti itu. Mungkin nanti penjelasannya ada di video berikutnya aja ya gitu. Nah, untuk sekarang sementara kebetulan kan saya di sini sudah ada dia tema ya, ada 3 tema. Nah, folder ini kalau nanti kalian sudah download, foldernya ini di copy, kemudian kita pindahkannya kemana? Pindahkannya kan ke folder bicycle, kemudian ke bagian wp content. Nah, di wp content ini ada 2 folder yang mungkin kita bisa konfigurasi, ada plugin sama themes. Nah, di bagian themes ini tinggal paste di sini. Nah, tinggal paste. Nah, setelah paste, kalau kita refresh di bagian tema, sudah terinstall secara otomatis. Ini ya. Nah, saya mau mencoba tema yang ini ya, Shop Elite. Nah, caranya kita tinggal klik tombol aktifkan. Nah, kalau sudah tombol aktifkan diklik, ini sudah aktif ya temanya. Kita bisa buka nih di sini ya, localhost
Nama webnya kita bicycle, enter, dan tampilannya berubah menjadi seperti ini. Kan ya, jadi lebih baik ya, temanya jadi lebih bagus gitu. Oke. Nah, nanti kita konfigurasi lagi ya, Yang kedua, untuk masalah tampilan oke. Nah, untuk berikutnya itu ada plugin ya, plugin. Nah, plugin juga tampilannya kurang lebih sama. Kalian bisa cari ya di sini di bagian tambah baru. Plugin yang kita butuhkan itu namanya e-commerce. Nah, di sini tinggal cari ya. Bukan e-commerce tapi WooCommerce. Nah, ini bisa kalian install ya. Nanti tinggal klik tombol install. Nah, kebetulan kalau di saya nggak bisa karena hak aksesnya susah untuk dirubah. Jadi saya download aja. Downloadnya itu ada di sini, plugin ya. Dan di WooCommerce-nya kita copy WooCommerce-nya, kemudian pindahkan ke folder plugin di sini. Nah, kalau sudah, kita tunggu. Nah, kalau sudah kita balik lagi sini, tinggal klik plugin ini. Nah, WooCommerce-nya sudah terinstall ya di bawah. Tinggal kita aktifkan. Klik aktifkan. Yang berbeda setelah diaktifkan, nanti di menu di sebelah kiri itu bakal bertambah. Bertambahnya seperti apa? Oh, sebelum ketampilan admin di sini ada settingan ya. Sebenarnya ini ada settingan kalau misalkan kita terkoneksi internet lebih baik ya. Dan ada beberapa settingan yang harus dikirim email, tapi kalau misalkan kita belum siap boleh not right now ya, bisa di skip aja di sini. Klik. Nanti kita balik lagi ke halaman admin ya. Nah, yang berbeda setelah kita mengaktifkan WooCommerce, di bagian sebelah kiri di menunya di sini ada terdapat 4 menu khusus. Ada WooCommerce, di sampingnya ada home, order, customer. Kalau misalkan ada pesanan ya, nanti kita bisa klik di sini di order. Customer itu artinya orang-orang yang sudah terdaftar ke web kita ya, sudah bisa login, terus belanja ya. Terus ada kupon, misalkan nanti ada diskon dan lain sebagainya nih, kita bisa lihat di sini. Untuk menambahkan produk, kita ada menunya ya, produk, all produk, tambah baru, kategoris dan lain sebagainya. Kemudian ada analisis ya, analisis. Misalkan web kita itu diakses dengan berapa orang dalam seharinya, bisa kita lihat di sini. Dan di sini ada marketing. Marketing kayak kupon, diskon dan sebagainya. Kita setting dulu di bagian WooCommerce. Kalau kita masuk ke menu WooCommerce, oke. Di sini ada beberapa settingan seperti koneksi ke WooCommerce-nya. Ini bisa nanti. Oke ya, kita bisa langsung aja nih ya, dari WooCommerce kita bisa tambahkan produk di sini. Produk, all produk. Nah, di sini masih kosong ya. Masih kosong. Nah, ada tombol create product di sini. Kalau kita klik, nah, nama produknya apa nih? Misalkan sepeda keren misalkan ya judulnya. Nah, di bagian deskripsi kalian bisa menambahkan deskripsi apapun, misalkan deskripsi warna, ukuran, tipenya dan lain sebagainya ya, sesuai dengan yang ada di proposal. Nah, bisa menambahkan gambar juga. Di sini kebetulan saya udah menyiapkan gambar. Untuk menambahkan gambar, kalian bisa klik tambahkan media, kemudian gambarnya bisa di drag ya ke sana. Di sini saya sudah menyediakan footage, contohnya ini, kita drag aja ke sini. Nah, ini ada terjadi kesalahan, tidak dapat membuat directory wp content. Apakah directory induknya dapat ditulis oleh server? Artinya ini hak aksesnya belum di setting. Nah, kalau di Mac itu cara merubahnya seperti ini. Folder bicycle-nya ini tinggal klik kanan, kemudian pilih get info. Nah, di bagian paling bawah ini ada sharing and permission. Nah, di sini harus dirubah ya.
dirubah semuanya jadi read and write. Kenapa? Agar foldernya itu bisa diakses oleh banyak orang, maksudnya ya, tidak oleh admin aja. Nah, oke, kita apply ke dalam foldernya. Nah, kalau sudah, kita drag lagi ya di sini fotonya, drag lagi ke sini. Nah, berhasil ya, ini berhasil diupload. Kalau sudah, di sini ada beberapa settingan ya, mungkin teman-teman bisa ubah kayak judulnya, mungkin keterangan, perataannya atau tautannya, sama ukurannya ya. Ukurannya kita ukuran penuh, misalkan langsung insert to product seperti ini. Nah, di bagian bawahnya ya, nah di sini ada produk data, kalian bisa menambahkan harga. Kebetulan di sini apa ya, di mata uang apa, di bagian WooCommerce bisa kita setting ya. Nah, di setting untuk satuan harganya kita ubah jadi IDR misalkan. Nah, sementara seperti ini dulu, kita tuliskan 2 juta misalkan. Kemudian boleh deh seperti ini dulu. Ada settingan inventory, shipping itu pengirimannya seperti apa ya. Kemudian ada link produknya, ada atributnya, mungkin atributnya pengen ditambahkan apa nih ya, tentang warna, misalkan warna hitam. Di sini name-nya apa, warna, di sini value-nya hitam, boleh seperti itu. Dan ada settingan tambahnya, nanti kalian bisa coba-coba ya di rumah. Nah, kalau sudah, cara mempubliskannya seperti apa? Seperti ini. Tinggal diklik tombol terbitkan. Nah, ini sederhananya ya, sederhananya. Kita coba refresh di sini, mungkin sudah ada. Oh, belum ada ya. Kita bisa lihat di sini mungkin ya, di ini aja deh ya. Tinggal klik kanan, open link in new tab. Nah, ini. Oh, di sini nggak ada ya, nggak ada gambarnya. Itu tuh ada di bagian bawah. Ada yang namanya product image di sini ya, set product image. Nah, kita pilih yang tadi aja, set product. Langsung kalau sudah di sini muncul ya, udah. Kita bisa perbarui di sini, perbarui. Nah, kalau sudah tinggal di refresh. Nanti di sini ada gambarnya. Oke, background ya. Di sini udah ada gambar. Kalau misalkan produknya banyak, mungkin nanti di sini ada beberapa produk lagi. Dan di sini di atasnya biasanya selalu ada menu-menu ya, ada menu home, menu kategori, menu produknya langsung gitu ya, bisa kita lihat. Nah, atau di sini ya, nih produk. Ini produk yang ada. Nah, keren ya. Tuh, itu sederhananya kalau kita menggunakan WordPress dan WooCommerce. Nah, enaknya menggunakan WooCommerce itu sudah sekali install WooCommerce-nya, kita sudah bisa memasukkan ke add to chart gitu ya, wishlist-nya ke sini. Kalau kita klik di sini nambah satu view chart ya. Nah, check out di sini ya, ada check out-nya. Setelah check out, nah ini belum kita setting check out-nya. Nah, mungkin tutorial untuk membuat checkout-nya itu di video berikutnya aja. Nah, untuk sementara mungkin membuat seperti ini dulu. Tuh, ya keren ya. Tuh. Oke, mungkin segitu aja materinya. Kalau bisa sih teman-teman bisa ngulik di rumah selama pembelajaran, proposalnya dikerjain. Jadi proposal itu selama pengerjaan web ini dikerjakan juga proposalnya terus diperbaiki gitu. Nah, sekaligus teman-teman bisa ngulik di rumah bagaimana cara merubah logo, bagaimana membuat tampilan yang baik, bagaimana menambahkan produk beserta detail-detailnya. Nah, itu teman-teman bisa cari di internet, sebenarnya banyak ya tutorialnya gitu. Atau kalau mau menunggu tutorial dari saya, boleh kita bertemu setelah UTS nanti gitu. Oke, makasih buat waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.